Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian bersama Bapak Saifullah dalam materi layanan dasar, bimbingan dan konseling. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan membawakan tema yaitu Be Strong, Stop Bullying. Jadilah kuat, hentikan perundungan. Anak-anak sekalian, dan tujuan materi layanan ini adalah yang pertama supaya kalian memahami apa itu perundungan. Yang kedua, supaya kalian memahami bentuk perundungan. Dan yang ketiga, kalian memahami dampak dari perundungan tersebut. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, kita refleksi bagaimana interaksi kita di sekolah. Coba kalian pikirkan atau ingat-ingat lagi, kira-kira perilaku apa yang pernah kamu lihat atau rasakan sendiri dari cara siswa berinteraksi atau berhubungan satu sama lain yang menurut kamu itu mengarah pada perundungan. Coba diingat-ingat kembali, kemudian coba kita refleksikan apakah hal itu pernah terjadi. Baik, kalian sudah tahu jawabannya ya. Baik anak sekalian, materi layanan terkait dengan perundungan, apa, di mana, dan kapan perundungan terjadi. Anakku sekalian, pastinya kalian semua mempunyai banyak impian yang ingin kamu raih. Kemauan, optimisme, semangat yang merupakan kunci untuk meraih impianmu dan bisa menghadang berbagai rintangan. Tapi anakku sekalian, terkadang hal tersebut terhadang oleh satu perilaku. Perilaku apa itu? Ya betul, itu perilaku perundungan atau bullying. Pernahkah kamu mengalami perundungan, misalkan dikucilkan atau dihina teman? Ya, mungkin pernah atau juga mungkin tidak. Ya, maka setiap remaja ini akan menanggapi perundungan dengan cara yang berbeda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang merasa terganggu, tapi kebanyakan ada merasa terganggu. Bahkan ada yang menderita sampai mengalami depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Anak sekalian, hasil dari UNICEF menyebutkan bahwasanya 50% siswa ini pernah mengalami perundungan di sekolah. Oleh karena itu, mari kita memahami apa itu perundungan serta kapan dan di mana itu terjadi. Anak sekalian, apa sih itu perundungan? Ya, nah, perundungan merupakan perilaku yang tidak menyenangkan. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku baik secara verbal dengan ucapan, baik secara fisik ataupun sosial, ya, di dunia maya atau di dunia nyata, ya, yang menjadikan seseorang itu merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, anak sekalian, perundungan ini akan menjadi masalah ketika memang seseorang sudah merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Maka anak sekalian, berarti ini yang dimaksud dengan perundungan. Ketika kita membuat seseorang tidak nyaman terhadap kita. Nah, anak sekalian, yang lebih berbahaya lagi, ini perundungan ini menjadi bibit atau benih dari kekerasan-kekerasan yang lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan dan sebagainya. Maka nanti sekalian, sebagai benih atau bibit dari kekerasan yang lain, maka kita harus bisa mencegah supaya perundungan ini tidak dilakukan, apalagi nanti berkonsekuensi secara hukum. Dan anak sekalian, kita lihat apa saja bentuk-bentuk perundungan. Ya, anak sekalian, bentuk perundungan ada beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama verbal. Nah, ini yang biasa sering terjadi. Membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, sehingga orang lain merasa tertekan dengan apa yang diucapkan, merasa tidak nyaman dengan apa yang didengarkannya dari ucapan yang dikeluarkan oleh orang lain kepadanya. Yang kedua, anak-anak sekalian, itu fisik. Ini bisa masuk ke dalam ranah pidana atau hukum. Karena dia bisa menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menindih, sehingga banyak orang yang terluka, ya, atau teraniaya, bahkan sampai meninggal dunia karena aksi fisik ini, yang menyebabkan pelakunya terseret dalam hukum, bahkan sampai
masuk penjara. Yang ketiga nanti sekalian ini sosial. Nah, sosial ini berkaitan dengan relasi, hubungan, bagaimana seorang mengecilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, sehingga seorang itu tidak mempunyai teman atau tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah bentuk perundungan secara sosial. Yang keempat anakku sekalian, itu perundungan di dunia maya. Ini yang mulai viral dan tren ya seiring dengan perkembangan teknologi. Anak-anak sekalian, bagaimana bentuknya perundungan di dunia maya ini? Di antaranya perundungan itu berupa memperolok di media sosial, melalui kiriman pesan yang menyakiti, menghina, mengancam di grup WA misalkan, di medsos seperti Facebook, IG, Twitter, dan lain sebagainya. Maka olokan ini menjadikan seseorang merasa terhina, terancam, atau menyakiti perasaannya. Yang kedua, pesan teror untuk membuat seseorang khawatir, takut, ya, dengan isi teror tersebut, isi pesan tersebut yang mengakibatkan orang merasa tertekan. Menyebarkan kabar bohong, ya, hoax, berkaitan dengan seseorang sehingga orang lain merasa malu, merasa terhina. Mengubah foto tidak semestinya, diedit fotonya, foto teman, foto orang lain diedit dengan foto yang lain, dijadikan bahan guyonan, bahan cemoohan, dan bahan untuk menghinakan seorang. Atau perang kata-kata dari dunia maya tentunya. Membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Dibuat akun, diisi ya akun tersebut dengan hal-hal yang justru merusak ya, seseorang yang dibulinya. Kemudian memperdaya seorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seorang dari grup daring atau grup WA di situ. Nah, teman-teman sekalian, bentuk perundungan ya, baik secara verbal, fisik, sosial ataupun di dunia maya tersebut. Selanjutnya anak sekalian, di mana dan kapan terjadi perundungan? Anak sekalian, perundungan ini dapat terjadi di mana saja ya, dan kapan saja, dapat berlangsung hampir setiap waktu selama 24 jam, apalagi dengan kondisi perkembangan teknologi sekarang, bagi dunia nyata ataupun di dunia maya ya, seperti itu. Dan anak sekalian, ini bisa terjadi di mana saja, di sekolah, ya, di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, di tempat-tempat, di rumah bahkan, di tempat-tempat anak berlatih olahraga, seni, tari, melukis, di tempat ibadah, di restoran, di dunia maya, media sosial dan pesan elektronik. Ini bisa terjadi di mana ya, dan kapan. Selanjutnya anak sekalian, apa dampak perundungan? Yang pertama, ya, dampak perundungan secara akademik, secara fisik, emosi, sosial. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Bagaimana perundungan secara akademik? Dampaknya, yang pertama anak sekalian bisa menurunkan prestasi akademis seseorang. Ya. Kedua, penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Setelah itu, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya. Kemudian sulit berkonsentrasi, bahkan sampai drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai. Nah, ini yang berbahaya dampaknya ya, secara akademis. Yang kedua, anak sekalian, ini secara sosial. Ya. Secara sosial, menjadikan seorang itu tidak percaya diri, pemalu, ya, tidak mampu menyampaikan pendapatnya dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa tegak di atas keputusannya sendiri. Karena tadi, tidak percaya diri dan pemalu. Punya sedikit sekali teman, ya, tidak populer, cenderung menarik diri dari lingkungan di sekitarnya atau teman-teman sekitarnya. Kurangnya rasa humor, sering diejek atau ditertawakan, kadang dipukul, didorong, tendang, tanpa mampu membela dia. Kemudian nanti sekalian, ini bahasa tubuhnya lemah. Jadi karena tadi tidak percaya diri, maka tidak ada kontak mata dengan orang lain. Dalam berkomunikasi kadang-kadang menunduk dan badan membungkuk karena tadi malu atau tidak percaya. Selanjutnya anak sekalian, fisik. Ya. Ini fisik ini dampaknya yang bisa terlihat secara langsung. Sakit berlanjut, keluhan pusing, sakit perut atau mulas, dada, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka,
ya, tampak lemah, tidak berdaya. Ini merupakan salah satu dampak secara fisik. Kemudian anak sekalian secara emosi. Ya. Secara emosi, dampaknya suasana hati yang membuat seseorang itu tidak stabil, labil, ya, berubah-ubah, sering marah-marah, atau bahkan cenderung menutup diri pendiam, sensitif, sedikit-sedikit merasa dirinya yang dimaksud atau dibicarakan oleh orang lain. Was-was, takut, cemas, gelisah, tidak aman, dan senantiasa minta didamping ke tempat-tempat tertentu di mana dia pernah mengalami kerumunan. Maka muncullah murung, sedih, mudah menangis, bahkan menyalahkan diri sendiri. Maka pada anak tertentu perundungan akan membuat menjadi agresif, bahkan penuh kemarahan. Kalau tadi menjadi pasif, kalau ini menjadi agresif. Dengan membalas sakit hatinya, dengan melakukan perundungan terhadap orang lain, dia cenderung menjadi pelaku. Ini dampaknya, anak sekalian. Nah, anak sekalian, itu ya dampak yang bisa terjadi baik secara fisik, secara emosi, secara akademik, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghindari perilaku perundungan tersebut. Selamat memahami perundungan dan mulai dari sekarang stop bullying, be strong, stop bullying. Itu yang bisa Bapak sampaikan anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya.